Assalamualaikum semuanya. Yang ngeluh harga gorengan, yuk sini ngumpul. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin baskom. Aku bakalan nyeduh bihun jagung ya teman-teman ya. Ini aku pakai merek ini, kalian bisa lihat sendiri. Ini nggak aku pakai semuanya ya teman-teman ya. Ini aku cuman pakai 2 keping aja. Dan biar nanti aku nggak ngegunting-gunting lagi, jadi langsung aja aku patahin seperti ini ya teman-teman ya. Ini opsional sih sebenarnya. Pokoknya aku motongnya agak kecil seperti ini biar nanti tuh lebih gampang gitu loh teman-teman. Ini tuh empuk banget ya, jadi kalau kalian ngomong ini tuh berat, enggak sama sekali sih. Tapi kadang juga ada yang berat, tapi ini kebetulan aku tuh ketemu yang agak empuk gitu matahinnya, jadi aku patahin aja 2 keping langsung seperti ini. Kalau kalian mau dibanyakin semuanya juga boleh ya teman-teman ya. Untuk satu resep ini kurang lebih jadinya 15 piece, banyak banget lah pokoknya. Ini kalau udah kita langsung aja seduh pakai air panas ya. Ini sisanya disimpan aja. Sebenarnya bisa banget pakai air dingin, cuman kalau pakai air dingin itu agak lama ya. Karena aku di sini ngejar waktu, jadi aku pakai air panas aja. Ini aku rendam sampai ketutup semuanya. Ini aku goyang-goyangin aja karena panas kan. Jadi sambil nungguin bihunnya ini mateng, jadi langsung aja aku ke step berikutnya siapin bahan-bahannya. Di sini aku juga udah siapin telenan. Aku bakalan potong-potong wortel sama kolnya ya. Ini tuh aku kemarin beli sayur sop harga 2000, dapet wortelnya tuh cuman seuprit gitu loh teman-teman. Dan ini aku bersihin dulu karena ada item-itemnya kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Sebenarnya ini tuh opsional, tapi menurut aku bisa dikasih ya untuk sayurannya ini. Ini dicuci boleh, setelah itu kita langsung aja iris tipis-tipis. Ini tuh lebih mirip kayak buat bakwan gitu loh teman-teman. Bisa dikecilin atau langsung diserut gitu aja boleh ya. Cuman ini karena aku lagi nggak mau yang simple-simple, maunya yang ribet, jadi aku potong manual aja. Setelah dipotong kayak gini langsung aja kita tipis-tipisin lagi ya. Pokoknya yang panjang-panjang kayak korek api gitu loh teman-teman. Karena ini wortel aku kecil, jadi ya hasilnya lebih kecil. Jangan terlalu banyak, nanti kayak full wortel gitu. Jadi menurut aku secuil tadi tuh udah cukup banget ya. Ini selesai diiris semua seperti ini, kita langsung aja lanjut kasih kolnya. Ini tuh kolnya sebenarnya 2000 tuh dapatnya gede ya teman-teman ya. Cuman aku pakainya seuprit aja kayak gini. Sebenarnya kalau kalian nggak mau beli sop-sopan atau sayur sop itu bisa beli sendiri-sendiri, tapi kalau beli sendiri-sendiri tuh minimal kita tuh beli seperempat gitu loh teman-teman. Jadi biar hemat aku jadi beli sayur sop aja, kita nggak perlu beli banyak gitu, beli secukupnya udah bisa banget. Kita langsung aja potong iris tipis seperti ini. Balik lagi, kalau kalian nggak suka sayur kol, ini bisa banget diganti sayur sawi seadanya aja ya teman-teman ya. Kalau nggak ada pure bihun juga nggak apa-apa. Ini udah selesai aku motongnya seperti ini. Next kita langsung aja pinggirin dan kita siapin bumbu halusnya ya. Di sini aku udah siapin ulekan karena sedikit, jadi aku ulek aja ya. Di sini aku ada 2 siung bawang merah. Ini aku iris tipis-tipis seperti ini aja biar dia tuh lebih cepet halusnya gitu loh. Kalau kalian punya blender yang mini, ini boleh banget sih di blender. Cuman blender aku tuh gede banget teman-teman. Jadi kayak bumbunya kan sedikit, jadi airnya harus banyak. Jadi nanti kebanyakan air. Jadi kesimpulannya, kalau bumbunya sedikit kayak gini diulek manual itu menurut aku lebih simple ya teman-teman ya, nggak perlu semuanya tuh pakai blender. Lanjut, di sini aku ada 1 siung bawang putih, ini juga sama aku iris-iris seperti ini aja. Aku nyari simpelnya sih sebenarnya. Biasanya kan langsung utuh gitu digeprek-geprek gitu, tapi biar nggak pakai tenaga yang banyak, aku pakai teknik ini. Lanjut, di sini aku ada ketumbar ya teman-teman ya. Untuk ketumbarnya kurang lebih aku pakai setengah sendok makan, bisa pakai ketumbar bubuk. Cuman aku kebetulan belinya tuh yang bijian kayak gini, jadi kita langsung aja tuang. Dan jangan lupa dikasih sedikit garam, setengah sendok makan ya, biar dia tuh lebih kesep gitu loh teman-teman. Jadi kalau ditambahin garam itu nguleknya tuh lebih cepet halus karena dia kan keset gitu, nggak licin. Jadi kita langsung aja halusin sampai si ketumbarnya itu bener-bener halus ya. Soalnya kalau nggak bener-bener halus, dia tuh kayak jadi ranjau gitu loh. Kalau digigit berasa banget rempahnya. Jadi kita ulek aja sampai bener-bener halus. Sebenarnya kalau pengen cari aman sih beli yang bubukan aja ya teman-teman ya.
Ini menurut aku udah lumayan halus, kayak gini aja udah cukup ya teman-teman ya. Kelihatannya nggak ada bumbunya, tapi kalau diserok-serok kayak gini, maksud aku dibersih-bersih ini tuh bumbunya cukup banget buat satu resep yang aku share tadi. Jadi kalau kalian mau buat lebih banyak, bumbunya dibanyakin aja. Menurut aku ini tuh bumbu yang paling the best banget sih, enak banget sih menurut aku. Jadi bisa banget diikutin cara aku ya. Ini dia bihunnya juga udah mateng. Kalau udah mateng kita langsung aja tiriskan ya. Ini langsung aja aku tiriskan dan kita langsung aja siap masak. Di sini aku udah siapin teflon dan aku bakal masukin minyak secukupnya, jangan terlalu banyak biar minyak nggak terlalu berminyak. Setelah itu kita masukin bumbu yang udah kita halusin tadi. Kita masak pokoknya sampai bumbunya ini tuh wangi banget ya teman-teman ya. Jadi dia kalau udah mateng tuh bener-bener super wangi banget. Jadi kalian nggak perlu cari-cari baunya, dia tuh udah keluar sendiri gitu loh baunya. Sambil nungguin bumbunya ini matang, aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe. Yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa. Kalau udah wangi, kalian bisa langsung aja masukin sayurnya dulu ya. Ini sayurnya udah aku cuci dulu. Jadi buat teman-teman yang nanya sayurnya dicuci apa enggak, pasti dicuci teman-teman. Jadi kita langsung aja masukin wortel sama kolnya ya. Kita tunggu wortel sampai kolnya mateng, baru kita masukin bihunnya. Jangan lupa ditambahin perasa ya, biar dia tuh lebih gampang tercampurnya gitu loh. Jadi kalau udah dimasukin bihunnya itu terus kita kasih perasa, menurut aku sendiri tuh meratanya agak susah gitu loh. Jadi kalau mau ngasih perasa sekarang aja ya teman-teman ya. Perasanya sih kalau aku sendiri basic aja, paling juga Royco, garam sama gula kalau perlu. Kalau aku sih jarang banget pakai gula. Yang pasti tuh Royco sama garam aja ya. Dan jangan di skip merica. Itu sih menurut aku lebih bikin bihun ini enak tuh ya, merica itu ya teman-teman ya. Untuk Royco-nya aku pakai 1 bungkus, jadi langsung aja aku masukin semuanya. Karena tadi itu aku udah pakai garam pas ngulek bumbunya, jadi di sini aku nggak pakai garam lagi ya. Ini sayurnya udah agak layu, jadi langsung aja aku masukin bihun yang udah aku siapin tadi. Ini udah aku tiriskan ya teman-teman ya. Dan pastinya dia tuh udah nggak berair lagi. Kita masukin seperti ini aja. Dan sebenarnya tuh aku lupa teman-teman masukin mericanya. Seharusnya masukin mericanya tuh tadi, tapi ya karena lupa jadi aku aduk dulu baru aku kasih merica gitu loh. Jadi kalau teman-teman masak ini jangan lupa pas kita masih masak sayurnya tadi dimasukin merica ya teman-teman ya. Soalnya kalau aku sendiri bihun putih nggak pakai merica itu tuh menurut aku kurang dapet gitu loh rasanya. Jadi jangan di skip ya untuk mericanya. Dan karena ini di sini pas ingetnya tuh sekarang, jadi aku tambahin merica bubuk secukupnya. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak juga nanti aromanya agak sedikit pedes gitu loh. Jadi seujung sendok makan aja, secukupnya seperti itu. Setelah itu kita langsung aja masak. Ini masaknya pakai api kecil aja biar dia nggak cepet kering gitu loh. Soalnya bihun ini kalau dimasaknya agak lama dia tuh cepet banget keringnya. Pokoknya kita aduk-aduk aja. Sebenarnya kan ini udah mateng ya, diaduk di baskom aja, maksud aku, menurut aku sama aja gitu loh teman-teman. Ini tuh sebenarnya kompornya juga keadaan udah mati gitu, tapi aku aduk-aduk aja. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja siapin olesannya ya, atau perekatnya gitu. Simpel-simpel aja, aku pakai tepung terigu ya, kurang lebih 2 sendok makan aja kayak gini. Jangan terlalu banyak-banyak teman-teman, sebenarnya 1 sendok makan aja udah cukup. Cuman karena aku takut kurang jadi aku lebih dikit ya. Dan untuk airnya secukupnya aja, pokoknya jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer banget. Kayak kita buat tekstur gorengan gitu loh teman-teman. Kayak gini aja sih menurut aku udah cukup. Kalau udah kita langsung aja siapin kulit lumpianya. Untuk kulit lumpianya ini tuh aku sebenarnya belinya offline ya teman-teman ya. Tapi kalau di tempat kalian agak susah nyari di warung-warung, boleh banget beli online aja ya teman-teman ya. Soalnya menurut aku harganya jauh lebih murah gitu. Tapi kalau ada offline ya boleh banget sih beli offline aja, karena langsung kan ya, langsung beli langsung buat. Jadi kalau kalian susah bisa pakai link yang udah aku siapin di deskripsi. Ini untuk lumpia yang udah aku beli itu langsung aja aku siap-siapin kayak gini ya teman-teman ya. Aku suwir-suwir aja dulu, maksud aku kayak aku ambil per lembar kayak gini, soalnya agak sedikit lengket. Untuk diameternya aku pakai kurang lebih 16 cm. Ini aku udah ambil 1, dan untuk bihunnya kurang lebih aku pakai 1 sendok munjung seperti itu. Biar hasilnya tuh gendut-gendut gitu loh teman-teman, biar full bihun. Caranya simple, kita langsung aja
tekuk aja ujungnya sampai bentuk segitiga. Setelah itu kita lipat lagi ke atas, dan kiri kanannya ini yang masih melebar kayak gitu kita langsung aja kasih olesan ya. Tuh kayak gini aja caranya, simple dan cepet banget. Ini bisa banget sih kalau kalian mau dijadiin isian tahu isi juga boleh ya teman-teman ya, tapi ini aja udah enak banget sih. Kalau tahu isi kan perlu kasih tepung-tepungan lagi yang tebel gitu kan, kalau ini tuh nggak perlu, udah crispy banget ya. Caranya masih tetap sama, kita langsung aja tata di atas kulit lumpia yang udah kita siapin, ujungnya kita langsung aja bentuk kayak gini, terus kita langsung aja lipat ke atas. Tuh ini aku padet-padetin aja kalau dia tuh overload gitu. Simple ya teman-teman ya, gampang banget lah pokoknya. Kalau kalian praktekin ini di rumah nggak perlu teknik-teknik apapun itu, langsung buat, langsung praktek, pasti langsung jadi kayak yang aku punya. Kalian bisa lihat sendiri, langsung aja kayak gini tuh siap digoreng ya. Kita bentuk aja dulu semuanya sampai habis. Kalau udah dibentuk semua sampai habis seperti ini, kita langsung aja siapin minyak panas ya. Ini kurang lebih untuk satu resep jadinya 15 piece. Tuh, ini dia hasilnya ya. Kita tunggu sampai minyaknya panas baru kita masukin. Sekarang itu gorengan menurut aku sendiri ya, harganya tuh agak kurang wajar gitu loh teman-teman. Soalnya kalau di sini tuh harganya tuh udah mulai 5.003 gitu. Kadang juga ada yang 2.000-an, bahkan ada tahu isi tuh aku pernah lihat review gitu sampai nyentuh harga 4.000. Aku sendiri agak kaget ya, karena kemarin-kemarin kan kadang 1.000 tuh masih dapat 2 gitu loh. Jadi buat teman-teman yang suka kaget sama harga gorengan, sok langsung aja buat di rumah, karena buat gorengan itu agak simple, cuman gitu kita harus siap modal minyak goreng sendiri. Tapi kan kalau minyak goreng itu bisa dipakai berkali-kali ya teman-teman ya, apalagi kalau buat sendiri di tenggorokan juga nggak sakit dan rasanya bisa disesuaikan sama keinginan kita. Jadi kalau kalian suka banget sama gorengan, sok gak ada salahnya kita coba buat sendiri di rumah, karena menurut aku masak sendiri tuh rasanya nggak terlalu buruk juga loh teman-teman. Jadi langsung aja dipraktekin ya cara masak aku. Dan ini dia setelah aku masak sampai kuning kecoklatan. Karena ngegoreng ini simple jadi nggak aku tunjukin caranya ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh luarnya keras dan dalamnya tuh full bihun ya teman-teman ya. Ini tuh mau aku belah kan sebenarnya, cuma ini panas banget sih. Tapi seriusan teman-teman, ini tuh kriuk banget. Kalian bakalan speechless sih kalau kalian nyobain ini sendiri di rumah, karena emang seenak itu dan segurih itu. Aku sendiri juga nggak percaya kalau ini tuh masakan aku full banget isiannya. Thank you buat kalian yang udah nonton.